Halo Indri, apa kabar? Halo juga Bu, kabar saya baik saja. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga sudah melindungi kita dari wabah virus corona. Tapi Indri harus tetap ingat untuk memakai masker, menjaga jarak jika keluar, dan rajin-rajin mencuci tangan. Indri, Ibu ingin menjelaskan pelajaran agama Kristen kelas 5, yaitu pelajaran 6. Namun sebelumnya Ibu ingin mengajak kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti dan memahami pelajaran ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan Yesus sudah menjaga, memelihara, melindungi kami dari segala macam sakit penyakit, bahkan wabah virus corona. Saat ini Tuhan, kami mau belajar pelajaran agama Kristen kelas 5. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Indri, materi pelajaran kita selanjutnya itu adalah pelajaran 6 yang berjudul Pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ini dapat kita baca di dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56. Nah, nanti kalau Indri sampai di rumah, tolong baca firman Tuhan ini. Oh ya Indri, Ibu ingin bertanya. Indri tahu tidak apa arti pengorbanan? Pengorbanan adalah memberikan milik kita kepada orang lain. Betul sekali. Pengorbanan artinya rela untuk memberi. Nah, Indri pernah tidak berkorban untuk orang lain? Misalnya berkorban untuk orang tua, sahabat, guru, atau siapapun juga. Pernah Bu, waktu itu teman saya tidak membawa jajan. Nah, jadi saya membagi jajan saya kepada teman di sekolah. Wah, hebat sekali Indri. Walaupun pengorbanan Indri kelihatannya hal yang sepele atau kecil saja, tetapi bagi Tuhan itu adalah luar biasa. Nah, Indri, Ibu ingin menjelaskan bagian dari pelajaran ini kepada Indri dan teman-teman, khususnya yang kelas 5. Di dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56 menceritakan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Pada zaman Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengikat dan memaku seseorang yang dianggap bersalah pada kayu salib. Nah, biasanya yang disalibkan ini adalah seorang penjahat kelas berat atau budak yang melakukan kesalahan atau para pemberontak. Waktu itu, serdadu-serdadu membuat sebuah kayu salib besar. Mereka memikulkan salib itu di pundak Yesus. Yesus harus memikul salib itu.
Lalu serdadu-serdadu itu membawa Yesus pergi. Imam-imam besar dan semua orang banyak pun mengikut Yesus. Mereka turun di jalan-jalan Yerusalem. Mereka pergi keluar kota, melewati gerbang kota, hingga tiba di sebuah bukit kecil. Perjalanan yang berat itu membuat Yesus kelelahan. Salib itu berat, Yesus tidak sanggup memikul salib itu ke atas bukit. Serdadu-serdadu tidak mau memikul salib itu, dan imam-imam kepala pun tidak mau memikul salib itu karena berat. Lalu mereka berpapasan dengan seseorang. Ia datang dari luar kota, namanya Simon. Serdadu-serdadu itu memberhentikan Simon dan memaksa Simon memikul salib itu. Mereka naik ke atas bukit. Makin lama makin banyak orang yang datang mengikut Yesus. Beberapa sahabat Yesus juga datang. Mereka sangat sedih. Akhirnya mereka sampai di puncak bukit. Simon meletakkan kayu salib itu di tanah. Lalu serdadu-serdadu membaringkan Yesus di kayu salib dan memaku tangan dan kakinya ke kayu salib itu. Yesus menerima semua penderitaan itu. Ia diam dan tidak membalas. Bahkan Yesus mendoakan para serdadu-serdadu itu, katanya, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Para serdadu itu tidak tahu bahwa Yesus adalah Sang Raja besar yang akan datang dari Allah. Nah, serdadu-serdadu menggali sebuah lubang di tanah. Mereka menancapkan salib itu di lubang. Semua orang melihat Yesus tergantung di kayu salib. Imam-imam kepala mulai mengolok-olok Yesus. Kata mereka, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu." Namun Yesus tidak turun. Yesus tetap di kayu salib. Ia tetap di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat aneh. Matahari yang sedang bersinar tinggi di langit tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh angkasa raya menjadi gelap. Di bukit kecil itu, siang hari berubah menjadi malam. Orang-orang menjadi takut. Mereka tidak berani mengolok-olok Yesus. Selama 3 jam Allah menjauhkan sinar itu. Dari kegelapan itu Yesus berseru kepada Allah. Orang-orang mendengarnya dan mereka gemetar. Akhirnya sinar matahari kembali lagi. Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu Yesus wafat. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Pada waktu Yesus wafat, Allah mengguncangkan kota Yerusalem. Orang-orang ketakutan dan bergegas pulang ke rumahnya. Bahkan komandan pasukan serdadu juga berkata, "Sesungguhnya lah orang ini anak Allah." Jadi, Indri, pengorbanan Yesus telah selesai. Ia telah menebus dosa-dosa kita. Indri, melalui pelajaran yang baru saja Ibu jelaskan, kita dapat memahami arti pengorbanan. Yesus Kristus telah memberi contoh atau teladan yang sungguh luar biasa dalam hal
berkorban. Yesus datang ke dunia ini dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Ia berkorban dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Salib adalah sebuah tiang tegak, tempat mengikat dan memaku tubuh orang yang bersalah. Yesus menyerahkan dirinya sampai mati. Yesus mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk siapa Yesus berkorban? Untuk Ibu Indri dan semua manusia. Nah, Yesus telah berkorban untuk kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai ucapan syukur kita atas pengorbanan Tuhan Yesus? Hal yang harus kita lakukan adalah hidup setia dan taat melakukan kehendak Tuhan, serta tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Yesus telah memberikan contoh bagaimana seseorang harus berkorban. Nah, kita juga harus belajar berkorban dan memberi diri bagi kepentingan orang lain. Contohnya, berbagi makanan kepada teman yang tidak punya makanan, memberi waktu untuk membantu teman yang kesulitan belajar, atau memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua menyapu rumah. Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap berkorban. Karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, Indri, Ibu sudah menjelaskan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ibu berharap Indri dan teman-teman, khususnya kelas 5 yang beragama Kristen, dapat belajar berkorban seperti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Nah, Indri, Ibu sudah menjelaskan pelajaran ini dan Ibu ingin memberikan tugas kepada Indri dan teman-teman yang beragama Kristen untuk mengerjakan tugas yang berada di buku lembaran kerja. Tolong sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan kepada Ibu. Baik, Bu. Nah, Indri, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita pelajari bersama-sama. Biarlah kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, Ibu minta Indri yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, kami berterima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tolonglah kami agar selalu taat kepada Allah dan mau hidup berkorban bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon, amin. Ibu ucapkan terima kasih untuk doanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ingat, tetap menjaga kesehatan dan semangat dalam mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya. Tuhan Yesus memberkati juga, Bu.